Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, di sini sudah diberikan permasalahan 1, yaitu mengumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas 12 IPA 4. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data tinggi badan dari kelas 12 IPA 4 menggunakan metode video berikut ini. Nah, di sini kami diberikan permasalahan kedua, yaitu mencari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk mencari jangkauan tersendiri, rumusnya yaitu nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai terbesar yang kami dapatkan dari data yaitu 187, sedangkan nilai terkecil yaitu 152. Maka 187 dikurangi 152 yaitu 35. Jadi jangkauannya yaitu 35. Nah, selanjutnya kita mencari banyak kelas. Untuk mencari banyak kelas menggunakan rumus 1 plus 3,3 log n. Log n ini merupakan banyaknya data. Karena data yang kita peroleh yaitu 40 siswa, maka log n-nya merupakan log 40. Jadi 1 plus 3,3 log 40 sama dengan 1 plus 3,3 log 40 ini merupakan 1,6021 sama dengan 1 plus 3,3 dikali 1,6021 yaitu hasilnya 5,28693 sama dengan 6,28693. Ini kita bulatkan. Karena dia belum mencapai 0,5, maka kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas yaitu 6. Setelah kita menemukan nilai jangkauan banyak kelas, sekarang kita mencari nilai dari panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, kita menggunakan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Karena jangkauan nilainya yaitu 35 dan banyak kelas 6, maka 35 dibagi dengan 6 hasilnya yaitu 5,83 sama dengan 6. Ini kita bulatkan karena dia sudah mencapai 0,5. Jadi panjang kelasnya yaitu 6. Selanjutnya kita ke permasalahan ketiga, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 4. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini, kita harus mengetahui banyak kelas dan panjang kelas. Karena banyak kelasnya yaitu 6, kita membuat tabel sebanyak 6 baris. Dan karena panjang kelasnya itu 6, kita menghitung tinggi badan dari yang terkecil hingga terbesar. Contohnya seperti ini. 152 sampai 157, 158 sampai 163, dan 164 sampai 169, dan seterusnya. Nah, untuk mencari frekuensi dan turus, kita lihat dari data tinggi badan. Kita lihat kembali data tinggi badan. Saya akan memberikan contoh dari tinggi badan 152 sampai 157. Di sini 152 itu ada 1. Untuk tinggi 154 itu ada 2. Tinggi badan 155 itu ada 2. Untuk 156 itu ada 4. Dan tinggi badan 157 itu ada 2. Nah, kita hitung semua. Dari 152 sampai 157 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka frekuensinya yaitu 11. Begitu ya teman-teman untuk mencari nilai. Untuk angka berikutnya pun caranya sama. Yang membedakan antara frekuensi dan turus itu hanya cara penulisannya saja. Nah, sekarang kita mencari tepi atas. Untuk mencari tepi atas, rumusnya yaitu tepi atas ditambah dengan 0,5. Nah, ini tepi atas nih. Sekarang kita yang kolom pertama.
157 ditambah dengan 0,5 yaitu hasilnya 157,5. Yang kolom kedua 163 ditambah 0,5 yaitu 163,5. Yang 169, ditambah 0,5 yaitu 169,5. Yang 175 ditambah dengan 0,5 hasilnya 175,5. 181 ditambah dengan 0,5 hasilnya 181,5. 187 ditambah 0,5 hasilnya 187,5. Nah, selanjutnya kita mencari tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah, rumusnya yaitu tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Yang pertama 152 dikurangi 0,5 itu hasilnya 151,5. 158 dikurangi 0,5 yaitu 157,5. 164 dikurangi 0,5 yaitu 163,5. Dan seterusnya itu caranya sama ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah itu gampang banget ya teman-teman. Kita tinggal ditambahkan tepi atas dan tepi bawah, lalu dibagi dengan 2. Seperti 152 ditambah dengan 157 dibagi 2 hasilnya yaitu 154,5. 158 ditambah 163 lalu dibagi dengan 2 yaitu 160,5. 164 dikurangi 169 dibagi dengan 2 hasilnya 166,5. Begitupun seterusnya. Ini caranya juga sama ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke permasalahan keempat, yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 4. Sebelumnya kita harus membuat dulu sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita masukkan pada sumbu X itu tepi bawah pada data dan Y itu frekuensi pada data. Seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat tepi bawah 151,5 dan 157,5 itu berada di antara frekuensi 11. Dan tepi bawah 163,5 dan 169,5 itu ada di antara frekuensi 12. Terus yang 175,5 itu ada di antara frekuensi yang ke-8. Nah, dan kita ke 181,5 dan 187,5 itu ada di antara frekuensi 1. Rata-rata, median, dan modus, saya membuat tabel data yang diantaranya yaitu nilai, frekuensi, titik tengah, F dikali XI, tepi bawah, dan frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma F dikali XI per FI. Di sini kita lihat F dikali XI. Dari mana kita menemukan nilai tersebut? Yaitu dari frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Contohnya seperti pada tabel pertama, 11 dikali dengan 154,5. Hasilnya yaitu 1699,5. Begitupun seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan semua nilai F dikali XI, hasilnya yaitu 6564. Maka kita tuliskan di sini 6564 per FI-nya yaitu 40. Lalu kita bagi hasilnya yaitu 164,1. Jadi nilai rata-ratanya yaitu 164,1. Untuk mencari nilai median, kita perlu mengetahui beberapa data, seperti letak interval. Rumus mencari letak interval yaitu N per 2, sama dengan N ini banyaknya data yaitu 40 per 2, hasilnya yaitu 20. Karena hasilnya 20, maka dia berada pada frekuensi kumulatif 30. Frekuensi kumulatif 30 ini ada pada nilai 164 sampai 169. Maka median terletak pada interval 164 sampai 169. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu F sama dengan 18 karena dia berada di atas 30. Selanjutnya panjang kelas. Karena panjang kelas sudah kita ketahui yaitu 6. Lalu frekuensi kelas median
itu 12 karena dia ada di bagian 30 itu. Setelah itu tepi bawah kelas median yaitu 163,5. Nah, setelah kita mengetahui data-data tersebut, kita bisa mencari nilai median dengan rumus ME sama dengan L plus N per 2 min F per Fm dikali P sama dengan 163,5 plus 40 per 2 min 18 per 12 dikali 6 sama dengan 163,5 ditambah hasil dari 40 per 2 dikurangi 18 yaitu 2 per 12 dikali dengan 6. Hasilnya yaitu 163,5 plus 1. Maka nilai mediannya yaitu 164,5. Selanjutnya kita mencari nilai modus. Untuk mengetahui nilai modus, yang pertama-tama kita harus melihat nilai frekuensi yang paling besar. Dari tabel di atas, yang paling besar yaitu 12. Nah, 12 ini berada pada kelas interval 164 sampai 169. Lalu tepi bawah kelas modus yaitu L sama dengan 164 dikurangi 0,5, hasilnya yaitu 163,5. Lalu panjang kelas intervalnya yaitu 6. Nah, setelah itu kita mencari D1 dan D2. Untuk mencari D1 itu kita menghitung frekuensi terbesar dengan frekuensi yang di atasnya, yaitu 12 dikurangi 7 hasilnya 5. Dan untuk mencari D2 itu 12 dikurangi frekuensi bawahnya, yaitu 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Setelah kita mengetahui data-data tersebut, langsung saja kita menggunakan rumusnya. Rumus modus yaitu MO sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 dikali P sama dengan 163,5 plus 5 per 5 plus 4 dikali 6 sama dengan 163,5 plus 5 per 9 dikali 6 sama dengan 163,5 plus 0,55 dikali 6 sama dengan 163,5 plus 3,3 sama dengan 166,8. Maka nilai modusnya yaitu 166,8.